pagi semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Yosua pasal yang ke-9. Yosua pasal yang ke-9. Kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Perhatikan ayat 3, saudara. Ada di antara kalangan orang-orang Kanaan ini, yaitu penduduk negeri kota Gibeon. Ayat 3, tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk memuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, ayat kelima, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekar mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Nah, saudara, cerita selanjutnya sebagai ringkasan. Orang-orang di Gibeon ini ketakutan sekali dengan bangsa Israel. Mereka mendengar bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Lepas dari mungkin kita berpikir bahwa mereka smart, mereka punya akal supaya nggak dibunuh, tetapi kita akan melihat sesuatu yang lain pagi hari ini, yaitu saya ingin berbagi kepada saudara yang namanya beban palsu. Oke? Satu tema simpel sih mengenai beban palsu. Tanpa kita sadarin, saudara ya, kita ini seringkali dimuati, diberi satu beban yang sebetulnya bukan merupakan kehendak Tuhan. Sebetulnya beban palsu itu kita merasa seperti sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan, tapi sebetulnya itu bukan satu tanggung jawab yang diserahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Nah, orang-orang Gibeon ketakutan bahwa mereka tahu Tuhan Israel itu bekerja dengan luar biasa. Satu sisi saya melihat bahwa mereka ini, kalau Anda lihat di dalam Yosua pasal 10 ya, kita lihat sebentar ya, ayat 2, Yosua pasal 10 ayat 2. Maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai dan semua orangnya adalah pahlawan. Saudara bisa bayangkan satu kota dari penduduk Gibeon itu adalah pahlawan yang hebat-hebat. Tetapi mereka gentar juga kepada Yosua dan orang Israel. Betul janji Tuhan. Semua orang akan gentar, tidak akan ada yang dapat bertahan terhadap engkau. Bayangkan mereka kota besar yang lebih besar dari kota Ai, dan penduduknya banyak yang semuanya dituliskan semua orangnya adalah pahlawan. Bagaimana mereka merendahkan diri dari posisi kota militer yang hebat, kota yang powerful, dan penduduknya pahlawan semua, tetapi mereka mengakui bahwa mereka kalah kuat kalau dibandingkan Tuhan Allahnya Israel. Sebetulnya ini satu kerendahan hati yang bagus ya. Mereka satu kesadaran yang bagus bahwa mereka itu kecil dibandingkan dengan Tuhan Israel yang perkasa. Tetapi sayangnya mereka memakai cara dengan sedikit menipu kepada Yosua. Mereka memanfaatkan kenapa mereka berdandan dengan pakaian yang buruk. Mereka seakan-akan berasal dari negeri yang jauh, padahal mereka dekat sekali dengan posisi pasukan Israel. Mereka menyamar sebagai orang-orang yang susah sekali dari tempat jauh sampai bekalnya kering, tinggal remah-remah. Mereka sebetulnya sederhana, memanfaatkan, saya katakan gini, memanfaatkan rasa kasihan.
Mereka bertampang seperti ini memanfaatkan rasa kasihan. Ada orang-orang ya Bapak Ibu yang hadir dalam kehidupan saudara dan saya yang tanpa kita sadarin mereka itu dalam tanda kutip menggunakan rasa kasihan yang kita punya. Orang Kristen itu kan kadang-kadang kita tahu bahwa orang Kristen itu dikenal kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, ada orang-orang yang tidak bisa kita sangkal di sekeliling kita adalah orang-orang yang ngerti hal ini dan mereka tuh memanfaatkan rasa kasihan, memanfaatkan belas kasihan. Nah, sehingga apa yang terjadi akibatnya, lihat ya, ayat 15, Yosua pasal 9, ayat yang ke-15. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Jadi orang-orang Israel dan Yosua oleh karena mereka melihat mereka datang dengan mengemis-ngemis, merendahkan diri, menggunakan satu sisi kemanusiaan dari Yosua dan orang Israel yaitu belas kasihan dan rasa tidak tega. Sehingga apa yang terjadi, Yosua bikin perjanjian tidak akan memusnahkan mereka. Padahal kalau kita lihat dari Ulangan pasal 7, Anda tandai sebentar di Yosua pasal 9, kita lihat dari Ulangan pasal yang ke-7, Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Nah, saudara bisa temukan di Ulangan pasal 7 ayat 1 ini, saudara. Perhatikan ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, maka perhatikan, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan. Nah, Gibeon itu kan orang Kanaan. Dan di dalam orang Gibeon, itu di dalam kota Gibeon, penduduknya itu orang Hewi, saudara. Perhatikan, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ayat 2, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Perhatikan, ini instruksi mandat dari Tuhan. Sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Perhatikan, ada perintah yang sangat jelas. Sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berpesan, kamu harus musnahkan semua, termasuk orang Hewi. Jadi harusnya orang-orang yang tinggal di Gibeon, yaitu orang Hewi, itu ditumpas habis. Tetapi karena rasa kasihan, tidak tega yang dirasakan oleh Yosua, sehingga Yosua membuat perjanjian dengan mereka, tidak akan memusnahkan mereka. Nah, saudara, inilah yang saya sebut satu beban palsu. Perasaan di mana karena didorong oleh rasa tidak tega, rasa sungkan, rasa kasihan, sehingga Yosua membuat sebuah perjanjian bahwa mereka akan melindungi orang-orang di Gibeon. Mereka akan bersahabat dengan orang-orang di Gibeon. Nah, saudara, apa akibatnya dari persahabatan yang dibikin oleh Yosua? Memang di Yosua pasal 10 kita tidak terlalu melihat dampak yang sangat besar, kecuali di dalam Yosua pasal 10 singkatnya, dari ayat yang pertama, Yosua pasal 10 ayat 1, dituliskan bahwa ada orang-orang Kanaan yang mereka sangat ketakutan karena orang Gibeon bersahabat mengadakan persepakatan dengan Yosua. Sehingga 5 raja, dituliskan 5 raja orang Amori, mereka bersepakat
bersatu untuk menggempur Gibeon sama-sama. Karena Gibeon ini seperti dituliskan kota militer, kota yang besar. Jadi 5 raja orang Amori ini bersekutu bersama untuk melawan Gibeon. Nah, saudara, yang terjadi adalah karena perjanjian yang dibuat, maka Yosua harus berperang melawan 5 raja orang Amori. Memang pada akhirnya toh masing-masing raja ini akan ditaklukkan oleh Yosua. Memang betul pada akhirnya akan ditaklukkan oleh Yosua. Tetapi kalau saudara baca dari Yosua pasal yang 10, cerita peperangan yang mereka lakukan, mereka ini sesungguhnya kalau boleh dibilang cukup kewalahan menghadapi langsung 5 raja orang Amori. Tetapi sesuatu yang dahsyat terjadi di ayat 10 dari Yosua 10, bahwa Tuhan membantu pertempuran ini. Tuhan sungguh-sungguh melakukan pertempuran ini secara luar biasa. Saudara, kalau kita dengar ceritanya bagaimana orang Israel menaklukkan Yeriko, kita bisa melihat mereka cuma keliling, tiba-tiba tembok roboh. Tetapi menurut saya di dalam Yosua pasal 10, betul-betul cara Tuhan membantu itu spektakuler. Bagaimana cara Tuhan membantu spektakuler? Anda kalau baca di ayat yang ke-11, Tuhan itu menurunkan hujan batu besar-besar. Belum pernah terjadi di dalam sejarah hujan batu yang sangat besar-besar dari langit langsung. Jadi cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk mengalahkan 5 raja orang Amori ini adalah mengirimkan hujan batu yang besar-besar, bukan batu kecil, batu besar. Kalau Tuhan tidak turun tangan secara drastis seperti ini, maka Yosua itu akan kewalahan menghadapi 5 raja orang Amori yang bersatu bersama untuk memerangi mereka. Dengan kata lain itu begini, gara-gara persepakatan yang dibuat oleh Yosua sama orang Gibeon, maka Yosua harus menghadapi satu peperangan yang sebetulnya cukup kewalahan juga. Yosua harus menghadapi peperangan yang kalau bahasa sederhana saya itu gini, peperangan yang tidak perlu, beban yang tidak perlu, yang sebetulnya memang nanti pada akhirnya akan dihadapi oleh Yosua, tetapi Yosua sempat juga di dalam peperangan ini kewalahan. Kalau Tuhan tidak turun tangan secara langsung dan secara dramatis sampai kelihatan di depan mata drastis seperti itu, maka Yosua dan orang Israel pasti akan sangat exhausted, kelelahan, bahkan sampai mungkin saya percaya bahwa peperangan itu akan cukup lama berlangsung. Ini pun kita bisa membaca dibantu oleh Tuhan dengan sangat dramatis. Itu pun mereka sampai Alkitab menuliskan sehari itu tidak cukup. Sehingga Yosua meminta Tuhan untuk matahari itu berhenti bergerak. Sebab apa? Dalam peraturan mereka kalau matahari itu terbenam, saudara, kelima raja itu bisa bersembunyi dan mereka akan semakin lama. Jadi mereka nuntaskan peperangan hari itu. Jadi saudara, intinya Yosua itu menghadapi peperangan atau tanggung jawab yang tidak perlu. Saudara, dalam hidup kita, pernah nggak Anda itu karena rasa kasihan, sehingga Anda itu dalam tanda kutip membantu orang, dan tanpa disadarin sebetulnya ketika kita itu membantu atau kita memberikan pertolongan kepada orang, kita akhirnya terjebak atau terbawa di dalam satu perjanjian, sehingga tanggung jawab terus-menerus yang membebani kita cukup berlama-lama. Dan itu yang terjadi pada kisah Yosua pasal yang ke-10. Itu yang saya namakan beban itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Tetapi karena rasa kasihan, kemudian kita ini cinta Tuhan, kita berkata pipi kanan ditampar kasih pipi kiri. Ada berapa banyak orang yang sering konseling sama saya misalnya begini. Mereka tuh melihat ada orang yang mohon maaf tanpa bermaksud untuk menyinggung siapapun, mereka itu ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip mungkin secara finansial itu cukup memprihatinkan.
Sehingga apa? Kita itu bantu terus. Sehingga apa? Orang-orang yang kita bantu ini, dalam bahasa Inggrisnya itu disebut tuman ya. Orang Surabaya bilang tuman, saudara ya. Tuman memanfaatkan kita karena kita ini tidak tegaan, sehingga apa? Orang-orang ini jadinya kebiasaan mereka malas kerja, mereka meremehkan, mereka memandang enteng, mereka nggak punya daya juang. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini bukan merupakan kehendak Tuhan, saudara. Bukan merupakan kehendak Tuhan. Ini yang saya bilang beban palsu. Saudara tahu apa yang terjadi pada Gibeon, dan memang mereka tuh selamat. Akhirnya Gibeon itu blending dengan orang Israel. Mereka tidak pernah dibantai, tidak pernah dimusnahkan, dan memang ada salah satu orang Gibeon yang menjadi tentara Daud yang hebat, namanya Ismaya. Memang. Tetapi bertahun-tahun kemudian, ada kejadian-kejadian karena orang Israel pada waktu itu, pada masa kepemimpinan Raja Saul, pernah melakukan sebuah kesalahan pada Gibeon, yaitu sehingga melawan perjanjian yang pernah dibuat oleh Yosua. Akibatnya apa yang terjadi? Pada zaman Daud, Daud harus membayar hutang darah itu kepada Gibeon. Membayar hutang darah. Kenapa? Karena udah kadung perjanjian Yosua dengan Gibeon bahwa Gibeon selamanya tidak akan dimusnahkan. Sehingga ketika pada zaman Saul, Saul melakukan tindakan untuk memusnahkan orang-orang di Gibeon, sehingga Daud, pada zaman Daud, Daud harus membayar hutang darah itu. Dengan cara apa? Menyerahkan anak-anak Saul kepada orang-orang Gibeon. Menyerahkan anak-anak Saul kepada orang-orang Gibeon. Anda bayangkan ya, yang sebetulnya anak-anak Saul adalah keturunan orang Israel yang dipelihara, yang dijaga, malah ujung-ujungnya gara-gara perjanjian ini, keturunan orang Israel yang sebenarnya yaitu dari anak-anak Saul, akhirnya harus jadi korban untuk orang-orang Gibeon yang sebetulnya dalam tanda kutip harusnya mereka yang dimusnahkan. Jadi konyol sekali. Jadi ini yang bahayanya, bahwa bertahun-tahun kemudian tanggung jawab konsekuen yang harus dihadapi oleh orang Israel itu harus dihadapin sampai bertahun-tahun kemudian. Nah, saudara, ini yang saya bilang beban palsu itu sangat berbahaya. Mentor saya pernah ngajarin begini, bahwa kita memang punya rasa kasihan, bantu orang itu boleh, bantu orang itu harus. Tetapi kalau dalam tanda kutip kita itu harus membantu terus-terusan, sampai seperti orang Gibeon dan Yosua, kita itu masuk dalam sebuah keterikatan yang cukup panjang, keterikatan yang cukup lama, sehingga membebankan kita panjang. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, kita mesti seperti kata Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 10, Tuhan itu, Yosua pasal 9 dan 10, Tuhan itu menuliskan di dalam Alkitab bahwa Yosua tidak menanyakan keputusan dari Tuhan, tetapi karena rasa tidak tega. Ini yang bahaya. Nah, saudara, ada sebuah ilustrasi yaitu mengenai kepompong dan ulat sutra. Saudara, kalau kita itu terikat dengan beban palsu, kita itu seperti menggunting kepompong. Saya ulangin, kalau kita itu terikat atau terserang dengan beban palsu, terintimidasi dengan beban palsu, maka kita itu sebetulnya sama dengan menggunting kepompong. Saudara tahu, seekor ulat, ulat sutra ya, orang bilang ulat sutra, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, dia itu kan tinggal di dalam kepompong. Tahukah saudara, sebetulnya Tuhan itu mengatur semuanya itu indah. Ulat itu sebelum keluar dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu, maka dia itu harus struggle. Dia harus berjuang dengan keras untuk keluar dari kepompong itu.
Saya ulangi, dia harus berjuang dengan keras untuk keluar dari kepompong itu. Nah, ketika dia berjuang dengan keras, ketika saudara terserang dengan yang namanya beban palsu karena sakno, orang Jawa bilang sakno, ndak tega, kasihan, sehingga saudara itu bantu terus. Saudara sebetulnya sedang mempermudah ulat sutra ini, mempermudah ulat ini untuk keluar dari kepompong. Karena saudara ndak tega lihat dia menggeliat. Saudara ndak tega lihat dia itu berjuang dengan mati-matian. Saudara merasa kasihan sehingga apa yang saudara lakukan, beban palsu itu adalah sama seperti saudara mengambil gunting. Lalu saudara potong itu kepompong. Kemudian saudara berpikir dengan menggunting kepompong, saudara itu akan bantu ulat itu sehingga dia tidak perlu struggle keras. Sehingga dia bisa keluar jadi kupu-kupu dengan bagus. Tetapi Anda tahu nggak bahwa Tuhan itu mendesain ulat itu untuk struggle di dalam kepompong? Karena apa? Pada waktu dia struggle, sebetulnya enzim-enzim tertentu sedang mengalir ke sayapnya, kepada bakal sayapnya. Nah, butuh waktu beberapa lama dia itu harus struggle, karena memberikan cukup waktu untuk enzim itu, sebuah zat tertentu itu mengalir ke sayap-sayapnya, sehingga apa? Ketika matang dan dia keluar dari kepompong itu sudah matang. Tuhan tuh mendesain sudah bagus semua. Jadi waktunya tepat, dia keluar, dia itu matang. Sayap yang terbentuk itu menjadi sayap yang dewasa, sayap yang matang, sehingga kupu-kupu itu bisa tahan hidup lebih lama. Tetapi ketika saudara dan saya memotong kepompong, maka yang terjadi, kupu-kupu itu, sayap dari kupu-kupu itu tidak punya cukup waktu untuk dialiri enzim yang menguatkan dia. Sehingga ketika dia keluar, saudara tahu apa yang terjadi, dia bisa terbang sebentar dan tidak lama kemudian dia mati karena sayapnya, betul, sayapnya tidak kuat, sayapnya cacat. Jadi ketika saudara kasihan, ketika saudara tidak tega, itu seringkali kita justru bukan menolong orang, tapi sebetulnya tanpa saudara dan saya sadari, kita justru membunuh mereka. Karena apa? Kita sedang mengangkat proses pembentukan yang Tuhan telah desain dalam kehidupan mereka. Saudara perhatikan, orang-orang itu jadi kuat karena mereka itu dibentuk dan ditempa. Tetapi ketika saudara membantu mempercepat atau mempersingkat proses penempaan Tuhan, saudara sebetulnya rasa kasihan saudara menghancurkan mereka. Rasa kasihan saudara merusak orang tersebut dan rasa kasihan saudara membunuh dia. Nah, pagi ini biar dari cerita yang simpel ini, saudara janganlah kita itu termanipulasi oleh rasa kasihan, sehingga kita itu tertipu dan kita itu sedang mempermudah proses yang Tuhan telah atur dalam kehidupan seseorang. Nah, kalau saudara tanya bagaimana terus kita kalau tergerak oleh kasihan untuk menolong orang, buat saya tuh gini, kalau saudara menolong 1-2 kali mah itu sih tidak akan, dalam tanda kutip, tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Misalnya begini, saudara ketemu pengemis di jalan, kemudian saudara itu tidak mau ngasih, gara-gara saudara itu bilang gini, nanti kalau tak kasih tuman pengemis ini akan tuman, gitu kan, tak kasih akan tuman. Saudara, kalau buat saya itu konteksnya beda. Kalau buat saya, kan saya posisinya memberi buat pengemis itu 1 kali, ya kan, 1 kali. Dan artinya kalau saya memberi 1 kali, dalam tanda kutip, itu juga tidak akan membuat saya bangkrut. Tetapi kemudian pengemis itu juga tidak akan membuat dalam 1 kali itu dia tuh kaya juga. Jadi artinya buat saya kalau itu mah kalau lu mau kasih, kasih aja, kan gitu bahasanya. Jadi nggak usah pakai alasan seperti itu. Kalau kita pakai alasan itu, sebetulnya kita sama saja dengan pelit. Ya ngomong aja kalau pelit nggak mau kasih. Tetapi yang saya bicara bahwa kadang-kadang ada teman atau bahkan saudara,
anggota keluarga yang kita tuh kasihan, sehingga kita tuh asupin terus. Nah, saudara pernah ketemu enggak dengan kasus-kasus seperti ini? Mereka akhirnya malas kerja. Mereka akhirnya dikit-dikit datang kepada saudara dan meminta pertolongan. Mereka akhirnya sebentar-sebentar nggak terbentuk, nggak ulet. Nah, ini yang saya bilang, saudara tanpa sadar, saudara sedang menggunting kepompong. Bagaimana kalau saudara tergerak oleh belas kasihan ketika ada teman yang saudara kepengen bantu secara rutin? Saudara bawa ini dalam doa. Saudara bawa sungguh dalam doa, dan saudara betul-betul minta pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bicara-bicara, Bu, bagaimana? Kalau saya sederhana, begini. Kalau saya memang Tuhan belum bicara mengenai seseorang itu harus dibantu, bagaimana supaya kita itu tidak tertipu dengan beban palsu? Kalau saya simple, saya tidak akan kasih bantuan berupa duit, Bapak Ibu. Saya akan kasih bantuan yang tanpa perlu kita menggunting kepompong. Jadi, misalnya tuh begini, saya akan misalnya komitmen, oke, aku akan bantu menyediakan susu untuk anaknya, misalnya seperti itu. Jadi satu beban itu kita udah tolong. Jadi jangan ambil semuanya, supaya apa? Supaya dia juga tetap belajar untuk berjuang bagaimana menghidupi keluarga, supaya dia juga tetap berjuang untuk bekerja. Nah, kalau saya sih seperti itu, kalau memang kita tergerak untuk karena kasihan membantu seseorang, maka kalau saya di dalam praktikalnya, saya tidak akan bantu berupa duit, Bapak Ibu. Saya akan membantu berupa misalnya kasih susu untuk anaknya, atau membiasiswai, misalnya untuk anak-anaknya sekian setiap bulan. Jadi, saudara bisa ngerasa nggak bahwa ketika saudara bantu terus tiap bulan, sampai akhirnya orang itu kebiasaan dan orang itu dikit-dikit mengandalkan dan meminta sama saudara. Akhirnya dalam perjalanan saudara juga jengkel-jengkel sendiri, betul nggak? Tapi saudara jengkel-jengkel sendiri, saudara itu nggak bisa apa-apa karena juga kasihan. Jadi saudara akhirnya di dalam saudara sendiri terjadi konflik batin. Mangkel-mangkel sendiri, marah-marah sendiri, tapi ya sakno, ya kasihan. Nah, itu yang akhirnya kita itu tidak sejahtera, kita itu tidak bisa sukacita. Akhirnya tadinya tujuan untuk membantu juga semuanya akhirnya tidak ikhlas, tidak tulus. Semuanya juga percuma. Nah, saudara, be careful dengan yang namanya beban palsu. Beban palsu ini bisa datang dalam berbagai bentuk ya, saudara, bukan cuma duit. Bukan cuma duit. Saya menemukan banyak orang-orang beban palsu, misalnya di mana-mana lah. Misalnya kita itu, salah satu contoh nih, kita itu bergabung di dalam satu komunitas atau satu gereja misalnya. Kita bergabung di dalam satu komunitas. Katakan misalnya nih, gereja ini, orangnya ndak banyak, tambah lama tambah habis, misalnya begitu. Lalu kita ini di gereja ini sebetulnya enggak bisa bertumbuh, nggak dapat makan apa-apa, terus kita ini juga melayani juga nggak bisa bergerak terlalu banyak, tetapi kita tuh tetap bertahan di dalam satu tempat itu gara-gara cuman apa? Saya sering kok mendengar orang bilang gini, bahasa Jawanya itu gini, "Sakno Bu lek ditinggal tambah abis," gitu ya. "Sakno Bu kalau ditinggal Bapak Ibu gembala nih sakno nggak ada orang." Nah, saudara, ini be careful, sehingga kita apa? Kita tuh bukan pelayanan, tetapi kita tuh sakno. Nah, ini mesti hati-hati. Banyak beban-beban palsu yang seakan-akan kita tuh seakan-akan kayak dikasih Tuhan tanggung jawab dan beban, padahal bukan. Tuhan tidak pernah menghendaki sedemikian. Nah, jadi beban palsu bentuknya macam-macam, bisa bentuk tanggung jawab finance, bisa bentuk tanggung jawab harus stay di satu tempat, gara-gara kita itu tidak enak sama orang, sungkan aku, karena ya apa ya, dia ini temanku ya, aku sungkan nih.
Aku tuh sungkan kalau ninggalkan dia karena dia ini temenku, ndak enak. Nah, be careful semua dengan beban palsu. Sekali lagi kalau untuk sesuatu yang dalam perjanjian seperti ini, mari saudara belajar untuk melibatkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah memang Tuhan menaruh saya di sini? Apakah memang Tuhan memberikan tanggung jawab untuk seperti ini kepada saya? Kita belajar untuk menunggu Tuhan. Kalau Tuhan belum berbicara juga, maka ambillah satu tanggung jawab yang jangan ambil semua total tanggung jawab. Ambil satu bagian yang saudara bisa lakukan bantu tanpa membebani saudara terlalu besar dan tanpa menggunting kepompong. Amin. Nah, biar renungan singkat pagi ini boleh menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan saudara dan saya. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Ajarin kami Tuhan untuk kami mulai belajar mengerti kehendak-Mu. Bahwa tidak semua tanggung jawab itu kami harus ambil. Tidak semua tawaran pelayanan sekalipun yang kami harus lakukan semua sehingga pada akhirnya tanpa kami sadar kami terseret dalam kelelahan, kami terseret dalam keletihan karena semuanya kami ambil karena kami kasihan, karena kami takut untuk menolak. Saudara, biar kami belajar untuk menjadi orang-orang yang makin tajam di dalam menangkap kehendak Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Tuhan, inilah tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah buat kami. Kami percaya saat kami makan roti ini, tubuh kami yang kami hidupi sekarang telah diganti dengan tubuh Yesus yang sehat, yang sempurna. Sehingga kami katakan pada pagi ini, semua sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Semua konsekuensi dosa yang menimpa pada tubuh kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tolak kemandulan, kami tolak kekeringan di dalam nama Yesus. Dan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah menggantikan kami. Tubuh kami menjadi sehat, tubuh kami menjadi fit dan prima. Terima kasih Bapa, kami makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan. Inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Firman-Mu berkata, bukankah ini adalah koinonia dengan darah-Mu? Kemenangan yang telah diterima oleh-Mu ya Tuhan, Kau berikan kepada kami oleh karena darah-Mu. Kemenangan atas kutuk, kemenangan atas segala dosa. Dengan darah-Mu yang kami minum menjadi satu, mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Kami percaya semua tubuh kami dari ujung kepala sampai ke kaki menjadi sehat, menjadi dikuduskan kembali. Hidup kami didamaikan dengan Tuhan. Segala kutuk telah dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mari kita minum anggur ini dengan iman percaya. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala kebaikan. Bagi-Mu segala syukur dan hormat selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.